Hai guys, welcome back to my channel Dinta Joko Vokal, cintai karakter suaramu. Nah, di video kali ini aku akan membahas 5 kesalahan yang sering diabaikan seorang vokalis. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk bantu subscribe, like, comment, and share biar saya selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat nih buat teman-teman. Oke guys, banyak banget kesalahan yang sering diabaikan, sering dicuekin, atau sering di ghosting. Bukan ghosting ya, tapi maksudnya sering kita merasa gue nyanyi udah bagus gitu, tapi hal-hal kecil itu sering dilupakan atau sering diremehin gitu. Nah, ini 5 kesalahannya. Ini yang pertama, sering meremehkan solmisasi. Nah, solmisasi ini bentuknya dari ada vocalizing, warm up, humming gitu. Nah, ini sering banget nih diremehkan karena udah ngerasa bisa nyanyi gitu kan, udah merasa cakep nyanyi. Jadi untuk berlatih yang basic aja, contohnya do re mi fa sol itu kurang mau gitu loh. Nah, ini sangat membantu banget sebenarnya guys, mengurangi tingkat fals, melebarkan range gitu loh. Pengen ya kayak Mariah Carey dan yang lain-lain, maksudnya ada Beyonce, ada Whitney Houston, itu mereka latihan solmisasi terus ketika berlatih vokal, mau dari skala diatonik, skala pentatonik, dari skala kromatik, mereka latihan semua, mereka tidak melupakan walaupun mereka sudah seorang diva gitu loh ya. Jadi buat teman-teman nih, sangat penting banget kalian harus mengolah solmisasi kalian. Terus juga membenarkan pitch control kita ketika lagi nyanyi gitu. Nah, ini cuma sekedar ngapalin lagu doang, tapi untuk hal-hal solmisasi dilupakan. Jadi buat teman-teman, lebih baik kalau menurut saya kalian harus dan wajib banget untuk berlatih solmisasi walaupun cuma sedikit gitu loh. Jadi jangan meremehkan do re mi fa sol karena itu basic yang paling utama dalam bermusik, apalagi vokalnya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah teknik miking. Nah, teknik miking ini sering juga nih diabaikan oleh teman-teman gitu. Nah, saya ambil mic dulu. Sekarang saya punya mic. Nah, ini saya kasih tahu. Kalau kalian bukan seorang kidal itu kan yang kuat lebih tangan kiri ya, dominannya. Lebih tangan kiri ya. Jadi lebih baik kalian megangnya tangan kanan. Jadi jangan buat gaya doang megang tangan kiri biar tidak terkeren. Sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kalian nyanyi ini nggak bisa menumpang dengan baik. Jadi suara kita tuh bakal nggak stabil. Sebenarnya bukan power kita yang nggak stabil, tetapi cara kita memegang mic itu berpengaruh banget. Jadi lebih baik kalian tangan kanan. Tapi kalau kidal is okay ya. Kalau kidal memang dia kuat banget, mau dia kayak gini, ini bakal stay terus, dia bakal bisa menumpang dengan baik. Tapi kan kalau kanan beda nih. Ketika saya nyanyi tangan kanan, ini bakal lebih bisa mengikuti kemana gerakan kita. Tapi kalau kiri saya nggak bisa karena saya bukan kidal. Jadi gitu. Terus kalau teknik miking itu, ketika kalian suara chase itu dijauhkan minimal 4 atau 5 jarak atau 3 jarak, tergantung sensitif mic-nya gitu. Tapi ya, kalau kalian suara chest sedekat ini, itu bakal pecah bunyinya dan orang nggak nyaman dengarnya gitu. Karena kan kita udah dibantu dengan sound ya. Terus kalau kalian pakai head, itu baru dideketin nih, minimal 2 jari segitu ya. Jadi teknik miking ini penting banget, jangan diabaikan. Oke, kita next. Oke, ini yang ketiga, cara pengambilan high note. High note itu kan bisa kita ambil dari suara belting, bisa kita chest mix, boleh kita pakai mix, boleh juga kita menggunakan head. Nah, tetapi kalian sebagai vokalis itu memang benar-benar harus tahu porsinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kita merasa itu nggak mencapai ya, nggak sesuai ambitus yang kita ini kan, kita pasti ada rasa gitu kan. Kalian harus cekatan, jangan memaksakan menggunakan belting. Kalian cari opsi lain yaitu head. Misalkan udah nggak fit atau udah kecapean banget, udah ini, is okay kalian menggunakan head gitu loh, daripada kalian memaksakan tetap menggunakan belting ternyata
ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, terjadilah kecelakaan, maksudnya false gitu. Nah, jadi buat kalian ketika ingin mengambil nada yang high atau tinggi, itu lihat dulu kalian masih kuat atau enggak, karena tinggi itu nadanya harus stabil banget gitu. Jadi harus mengambil opsi lain atau pakai menggunakan mix, boleh juga menggunakan belting kalau lagi kuat, atau menggunakan high gitu. Oke, kita next. Kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebenarnya sering juga diremehin. Ini adalah nada rendah. Jadi kebanyakan orang menganggap kalau suara tinggi itu keren gitu ya. Suara tinggi itu, ih gila tingginya, keren banget gitu loh. Susah. Nah, sebenarnya yang paling susah itu adalah suara rendah. Jadi kalau seorang penyanyi itu walaupun dia jago banget nada tinggi, tapi dia nggak bisa nada rendah, itu sama aja powernya nggak stabil, berarti kurang baik. Nah, yang benar itu ketika nada rendahnya bagus, suara chase-nya atau suara standarnya juga bagus, dan tingginya itu stabil. Rendah ini sering banget diremehkan. Jadi kalau menurut saya, ketika kalian bisa nada tinggi, coba kalian bisa juga di nada rendah. Jadi jangan ketika tinggi kuat, stabil, ketika di nada yang rendah kalian enggak berbunyi, hilang suaranya, kayak buang nafas doang. Misalkan contoh tinggi, pas rendahnya enggak ada power sama sekali, enggak ada suaranya. Jadi jangan diremehkan ini ya, suara rendah gitu. Jadi harus benar-benar balance. Jadi tinggi dan rendah itu harus sama. Jadi jangan seperti jumping gitu. Oke? Kita next ke the last. Nah, the last ini artikulasi. Kemarin saya pernah bahas di atas sebelum video ini. Saya membahas artikulasi. Artikulasi sering banget diremehkan. Padahal ya memang dianggap kecil, tapi sering dilupakan cara pengucapan yang benar gitu. Pertama, ada terkadang huruf itu jadi logat tradisional, misalnya logat Sumateranya kelihatan, misalnya gitu kan. Ada logat Jawanya masih kelihatan. Nah, ini memang harus diperhatikan banget artikulasi. Terus kalau misalkan ngomong cinta ya, cinta, jangan cinca. Jadi cinca deh gitu. Jadi artikulasi ini memang sering diremehkan, tapi ini poin terpenting untuk orang tahu maksud lagu tersebut itu ceritanya apa, teman-teman gitu. Nah, jadi dari 5 kesalahan yang sering diremehin ini, semoga kalian yuk coba untuk merubahnya dan coba lebih teliti lagi untuk nyanyi, biar nyanyi kalian tuh lebih profesional lagi dan lebih keren lagi. So, thanks for watching. Jangan lupa untuk teman-teman bantu subscribe, like, comment, and share, biar saya selalu memberikan konten-konten yang oke buat kalian yang mendalami vokal. Dan see you, bye.